Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 227 sampai 228 episode 76. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 229 sampai 230 episode 77. Luo Feng menatap Babata, kaget. Jejak jiwa, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Kenapa kamu begitu kaget? Babata melambaikan tangannya. Sebuah kursi muncul di sampingnya. Babata berbaring di atasnya, mengayunkannya dengan puas, seolah-olah mengayun-ayunkan bayi. Tuan itu makhluk yang abadi. Jika jiwa yang ia ciptakan tidak dapat menembus jiwa Anda tanpa suara dan tanpa Anda benar-benar memperhatikannya, bagaimana dia masih bisa disebut abadi? Dengan tingkat pencetakan jiwa master, bahkan penguasa sektor tidak akan melihat apa-apa, apalagi seorang traveler bintang seperti kamu. Luo Feng tidak berdaya menghadapi guru yang telah menyiapkan segalanya sebelum dia meninggal. Luo Feng tidak memiliki kemampuan perlawanan sama sekali. Luo Feng, Babata menyilangkan kaki kecilnya, melambaikan tangannya dan sebuah apel biasa muncul dari bumi. Dia mulai menggerogoti. Mulai hari ini, setiap kali Anda memasuki ruang virtual ini, motif utama Anda adalah untuk berlatih dan belajar. Dan hari ini, aku akan menyarankan jalan mana yang akan kamu ambil. Kamu harus tahu, apapun yang kamu lakukan, selalu ada rencana, sebelum mengambil satu langkah pada satu waktu, ini adalah satu-satunya cara kamu bisa melangkah jauh. Tanpa target atau rencana. Pelatihan secara membabi buta hanya akan membuang waktu. Babata berkata, aku bisa memberimu saran, tapi aku tidak bisa membuat keputusan untukmu. Luo Feng mengangguk, saya mengerti. Saran apa yang Anda miliki? 1. Kamu harus menyadari pentingnya latihan tempur, kamu tidak bisa mengabaikannya. 2. Manualnya, keduanya adalah dasar, kamu harus benar-benar menguasainya. Dan manual adalah harta warisan Yunmo Planet, karena salah satu dari kita, ini adalah rahasia berharga, Anda pasti harus mempelajarinya. Jalan manapun yang Anda ambil nanti. Baik itu pengendali atau ilusionis, pilih sendiri. 3. Luangkan waktu bagiku untuk mengajarimu bahasa umum alam semesta. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Dari 3 saran Babata. Nomor 1 dan 3 adalah hal-hal yang pastinya harus dia lakukan, poin kedua adalah pilihan yang harus dia buat di telepon. Bahasa umum alam semesta, Luo Feng baru saja membuka mulut untuk berbicara, bukankah kita punya perangkat terjemahan? Bahkan bumi memiliki perangkat terjemahan, mengapa alam semesta tidak? Mengapa seseorang harus membuang-buang usaha dan waktu untuk belajar bahasa lain? Jujur saja, Luo Feng tidak pernah menyukai belajar bahasa. Kembali ke sekolah sebelumnya. Ia belajar bahasa Inggris selama 12 tahun sebagai bahasa kedua dan secara kasar dapat memahami segalanya. Dia bisa berbicara kasar juga. Namun, dibandingkan dengan siswa lain, bahasa asing adalah titik kelemahan Luo Feng. Beruntung ujian masuk perguruan tinggi tidak menguji bahasa asing. Namun, itu masih merupakan tragedi bagi Luo Feng. Anda harus mempelajarinya. Babata berkata, di alam semesta yang luas, sementara Anda dapat menggunakan perangkat terjemahan. Mereka yang tidak mengerti bahasa umum alam semesta langsung dipandang rendah. Orang akan mengatakan bahwa Anda tidak beradab, dan datang dari tempat yang biadab. Siapapun yang memiliki posisi dan pangkat dapat berbicara dengan lancar dalam bahasa umum alam semesta. Anda adalah perwakilan planet Yunmo. Bagaimana Anda bisa tidak berbicara bahasa umum alam semesta? Mata merah darah Babata menatap begitu keras sehingga mereka seolah-olah akan keluar. Oke, baiklah. Aku akan mempelajarinya. Luo Feng mengangguk. Baik, Babata mengangguk puas. Babata, pelatihan tempur ini, aku pembaca roh, melatih tubuh yang cukup kuat sudah cukup. Yang lainnya saya hanya akan melakukan yang minimum. Saya tidak butuh sisanya, kata Luo Feng. Pandangan ke depanmu terlalu kurang. Babata sangat marah sehingga dia melempar sisa apelnya ke tanah. Biarkan aku memberitahu Anda. Babata menjelaskan dengan serius, 2 divisi utama di alam semesta adalah para pejuang dan pembaca roh. Keduanya memiliki pro dan kontra.
Namun para pembaca roh memiliki metode yang lebih beragam dan aneh. Agar pejuang berkembang dan melakukan terobosan, mereka harus fokus pada semangat dan kemauan. Agar pembaca roh dapat berevolusi dan melakukan terobosan, mereka juga harus menyadari pentingnya energi tubuh dan genetika. Kamu tidak akan bisa melihatnya sekarang. Namun, tingkat alam semesta, terutama penguasa domain, penguasa sektor, baik itu roh, kemauan, energi, tubuh, semua memiliki tuntutan yang sangat tinggi. Kata Babata, agar ember kayu dapat menyimpan lebih banyak air, ia memiliki mengandalkan papan terpendeknya. Itu sebabnya, pelatihan petarung seharusnya tidak pernah mengambil kursi belakang. Pelatihan Anda di sisi petarung saat ini terlalu lemah, dan hanya mampu menggunakan 3,5 dari kekuatan tubuh Anda. Teknik pisau dan teknik tubuh semua ada di level dasar. Luo Feng menyela. Keterampilan pisau saya berada di tingkat ahli dan teknik tubuh saya berada di tingkat yang sempurna, begitulah caramu menyebutnya di bumi. Babata tidak bisa berkata tetapi mengangkat kepalanya. Menurut tingkat alam semesta, teknik pedang dan teknik tubuh Anda semua berada di tingkat dasar, milik tingkat terendah dari semua. Pengganda Anda adalah 3,5? Sangat menyedihkan. Di planet Yunmo, siswa level 9 mampu mengendalikan 10. Luo Feng terkejut. Ini lebih tinggi daripada Dewa Guntur. Dan metode latihan bumimu punya banyak masalah. Babata berkata, misalnya, dengan kekuatan kasar 1 juta kelipatan 3 kali, kekuatan seranganmu hanya 3 juta, kecepatanmu juga meningkat banyak. Jadi mengapa kemampuan pertahanan Anda juga tidak bisa meningkat? Alis Luo Feng berkerut. Menyerang kekuatan bersama dengan kecepatan berlipat ganda, pertahanan, pejuang bumi semua meneliti, hanya pertahanan mereka belum mampu berkembang biak. Pelatihan seorang pejuang. Kamu bisa belajar sendiri, jika kamu tidak mengerti sesuatu, tanyakan saja padaku. Babata melambaikan tangannya, sebuah meja kaca cantik segera muncul di depan Luo Feng. Meja memiliki 6 kursi di sampingnya, buku-buku yang semuanya untuk pelatihan tingkat traveler bintangnya segera mulai terbang, mendarat di atas meja. Pelajari semua ini dengan lambat, Babata melambaikan tangannya lagi, buku-buku yang berkaitan dengan pelatihan pembaca roh semua melayang. Fokus utama Anda seharusnya ini. Terutama manual campuran. Babata berkata, kamu perlu mempelajari buku ini dengan baik. Manual campuran setiap buku memiliki sampul emas. Sangat menarik. Luo Feng mengamati buku-buku itu. Dalam tumpukan itu, lebih dari 10 dari mereka memiliki sampul emas, sisanya memiliki sampul hitam. Secara acak mengambil salah satu buku yang tertutup emas. Bagian atas buku itu memiliki 2 kata yang sangat mencolok, manual campuran. Mengambil buku lain yang tertutup emas, itu juga memiliki kata-kata, manual campuran, di samping. Buku ketiga, buku keempat, buku kelima, setiap buku bersifat ekspansif dan mendalam, seperti. Satu-satunya alasan sang master dapat mengendalikan 9 bawahan yang tidak mati adalah karena teknik rahasia ini. Jejak diwa, yang tersisa untuk Anda juga didasarkan pada teknik ini. Ini adalah kekuatan yang sangat misterius, apa yang Anda miliki di tangan Anda hanyalah dasar-dasarnya. Setelah Anda mempelajarinya, saya akan memberikan volume kedua kepada Anda, kata Babata. Ini adalah rahasia planet Yunmo yang unik dan istimewa, tidak untuk diberikan kepada orang luar. Babata berkata dengan bangga. Luo Feng tidak bisa berkata tetapi mengambil buku. Ini adalah harta karun. Untuk dapat mengendalikan bawahan, bersama dengan memungkinkan mereka untuk memiliki kesadaran diri dan pelatihan, itu benar-benar mengesankan. Ini adalah teknik rahasia lain untuk pertahanan jiwa dari planet Yunmo. Dari para murid yang guru miliki sebelumnya, hanya satu yang berhasil mendapatkan ajaran darinya. Ketika Tuan masih hidup, sulit bagi salah satu murid untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar, dan keterampilan tidak akan diturunkan sepenuhnya. Anda sangat beruntung, setiap keterampilan ada untuk Anda. Dan semuanya lengkap, kata Babata. Luo Feng sangat senang. Mengajar seorang siswa yang cakap berarti lebih sedikit pekerjaan untuk dirinya sendiri,
ketika sang master masih hidup, sulit untuk mendapatkan satu rahasia pun. Tetapi karena tuan itu tahu dia akan mati, dia tentu saja harus meninggalkan semua manual rahasianya. Harta karun. Ini adalah harta karun yang sebenarnya. Sementara dan penting. Makhluk abadi lainnya juga mempelajarinya. Namun adalah kompilasi dari keterampilan rahasia, baik itu pertahanan, serangan, teknik. Teknik yang membutuhkan mempertaruhkan nyawa seseorang atau mengendalikan bawahan, ini semua sangat misterius dan istimewa. Untuk mencapai keterampilan seperti itu di alam semesta diperlukan sejumlah besar keberuntungan atau harta untuk ditukar dengan ini. Luo Feng, dia berhasil mendapatkan semuanya sekaligus. Dari tingkat bintang ke penguasa domain, ajaran dari planet Yunmo semuanya lengkap. Dia tinggal di ruang virtual, mempelajari buku-buku untuk sementara waktu. Luo Feng merasakan sakit yang menusuk. Di dalam ruang pelatihan, dia merasa tubuhnya mulai mati rasa dan kabur, sebelum menghilang sama sekali dari ruang pelatihan virtual. Oh, 3 jam lagi. Penggabungan telah mencapai langkah terakhir. Babata tertawa. Kota Tianjin, di lantai 2 ruang pelatihan villa sementara. Di luar turun salju lebat. Pikiran Luo Feng baru saja mengalami perubahan yang menakjubkan dan mengejutkan. Dalam kesadarannya yang luas, ada sebuah planet mini, yang memancarkan sinar cahaya. Planet kecil ini terbentuk dari beberapa piramida kristal yang saling berdekatan. Itu adalah struktur yang sempurna, seluruh planet mengeluarkan gelombang misterius yang tidak berbentuk. Inti dari planet mini, kristal merah darah prismatik terletak di inti planet miniatur. Benang merah darah tak berbentuk berputar di sekitar tubuh kristal ini sebagai intinya. Menutupi seluruh planet miniatur. Cici, benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya terus berputar dan berulir melalui planet mini. Menusuk rasa sakit, itu adalah jiwa yang bergetar. Planet miniatur mulai berubah warna dengan kecepatan yang dapat disaksikan dengan mata telanjangnya. Dari keadaan semi-transparan sebelum secara bertahap berubah menjadi merah muda, perlahan meresap hingga planet menjadi sangat merah. Sampai akhirnya berubah menjadi merah darah sama seperti tubuh kristal pada intinya ketika planet ini berubah, planet itu sepertinya menyusut. Sangat nyaman. Luo Feng sangat santai. Luo Feng, selamat telah melewati rintangan terberat. Pembaca roh normal tidak dapat menerima teknik rahasia planet Yunmo, mereka harus terlebih dahulu mengubah kekuatan psikis mereka. Sebelumnya, para murid harus berlatih sendiri untuk waktu yang lama. Namun, Anda, dengan bantuan tuannya, telah melewatinya. Babata sangat senang dan senang. Babata, inti rohku. Kristal merah darah itu belum sepenuhnya menghilang, apa yang terjadi? Tanya Luo Feng. Itu jejak jiwa. Sang master berpikir bahwa para murid yang lebih baru akan lebih kuat. Namun Anda hanya seorang traveler bintang level 1, jejak jiwa belum sepenuhnya diserap. Meski begitu, transformasi selesai dengan sukses. Babata berkata, saat ini, Anda sudah diterima. Namun, kamu hanya petarung tingkat siswa tingkat 9, jadi, jangan buang waktu dan melangkah ke petarung tingkat traveler bintang pertama. Luo Feng sangat gembira. Dia adalah seorang pembaca roh level 1 traveler bintang, tetapi hanya seorang pejuang tingkat wargot. Tekad dan semangatmu sudah pasti, tubuhmu juga telah mencapai puncak tahap level 9 siswa. Itu akan sangat mudah. Beberapa latihan pernapasan dan itu akan terjadi, kata Babata. Luo Feng telah memenuhi semua persyaratan dan dapat melakukan terobosan ke tingkat petualang bintang 1 tingkat. Namun, Babata masih mengajarkan Luo Feng 9 gerakan berturut-turut. Yang seperti teknik Dao Yin. Bernafas. Setelah melakukan gerakan pertama, Luo Feng merasakan seluruh tubuhnya memanas. Setelah dia melakukan setiap gerakan, setiap sel di seluruh tubuhnya tampak mendidih. Energi genetik di setiap sel yang belum diserap mulai berkumpul bersama seperti tetesan air. Tetesan ini membentuk aliran air, dan kemudian sungai. Sungai panas memancar dari seluruh tubuhnya dan terus berkumpul. Akhirnya berkumpul di perut Luo Feng. Ledakan. Pembaca dan pejuang roh memiliki satu perbedaan besar.
Esensi pembaca roh adalah alam kesadaran di kepala, sedangkan esensi seorang pejuang adalah dantian di perut. Di dantian, seolah-olah tanah baru sedang lahir. Dantian yang bahkan tidak ada sebelum langsung dibuka. Energi genetik pemintalan mulai berputar lebih cepat. Itu diperluas dan dikontrak terus-menerus. Setiap kali kontrak, itu menjadi lebih kecil. Luo Feng merasa kesadarannya bergetar dan tubuhnya bergetar. Dia berhasil. Di tiannya yang luas, sebuah planet mini muncul. Berbeda dengan planet miniatur, transparan yang lahir di alam kesadarannya. Planet miniatur di tiannya adalah warna emas. Seluruh planet miniatur emas sebenarnya adalah 6 kristal emas besar yang digabungkan menjadi satu. Planet miniatur emas ini terus berputar dan, pada saat bersamaan, mengeluarkan getaran aneh. Energi genetik. Dengan pemikiran dari Luo Feng, sepotong energi genetik emas langsung keluar dari Dan dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Retak gelombang-gelombang, retak gelombang, dalam sekejap, semua tulang, sumsum tulang, kulit, pembuluh darah, organ, sel di tubuh Luo Feng mulai mengalami transformasi. Transformasi ini bahkan lebih dramatis daripada saat ketika kekuatan spiritualnya melangkah ke tingkat traveler bintang. Luo Feng merasa tulangnya hancur berkeping-keping dan kemudian dikumpulkan kembali. Biarkan aku melihat apa kemampuan spesialmu. Babata tertawa aneh. Jangan gugup. Energi genetik adalah hal yang paling cocok untuk mengubah tubuh Anda. Itu dapat mengubah penguat kemampuan tubuh Anda. Yang jauh lebih baik daripada perubahan yang dihasilkan dari kekuatan spiritual. Oh? Hehe, ini sebenarnya tubuh berlian. Haha, Luo Feng, kamu cukup beruntung. Babata sangat senang. Dan proses transformasi tubuh masih berlangsung. Tubuh Luo Feng secara dramatis menjadi lebih dan lebih kuat. Proses transformasinya bahkan lebih dramatis daripada seorang pejuang normal melangkah ke tingkat traveler bintang. Misalnya, meskipun tubuh Liao juga mengalami transformasi, itu bahkan tidak mendekati tingkat transformasi yang dialami tubuh Luo Feng. Dan dari semua hal yang berubah, perubahan paling dramatis terjadi di tulangnya. Tulang Luo Feng mengeluarkan suara CRACK, seolah-olah mereka ditempa oleh palu. Suara itu bahkan keluar dari tubuh Luo Feng. Jika seseorang datang ke ruang pelatihan di lantai 2 saat ini, mereka mungkin bisa sedikit mendengar suara retakan retak dari tulang saat mereka berubah. Babata, kamu bilang tubuh berlian. Apa itu? Tanya Luo Feng. Selama level siswa, pembaca roh memiliki keuntungan yang sangat besar. Kata Babata, namun, begitu melangkah ke panggung traveler bintang. Para pejuang juga memiliki metode mereka sendiri. Metode mereka adalah kemampuan khusus mereka. Pejuang traveler bintang yang berbeda memiliki kemampuan khusus yang berbeda. Beberapa dari mereka mungkin memiliki kemampuan khusus, api, sementara beberapa dari mereka mungkin memiliki kemampuan khusus, cahaya. Ini hanya cara dasar kamu penduduk bumi mengatakannya, di alam semesta. Berbagai kemampuan khusus terutama dikategorikan ke dalam 8 kategori utama, logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, dan cahaya. Milikmu adalah tubuh intan, yang agak langka di kategori logam, kata Babata. Luo Feng menjadi bingung saat mendengar ini. Sederhananya, itu karena perbedaan jiwa dan tubuh, cara tubuh Anda menyerap energi kosmik sebenarnya berbeda. Jadi tentu saja, energi genetik yang dihasilkan juga berbeda. Kata Babata, energi genetik terutama dibagi menjadi kategori logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, dan cahaya. Dan kemampuan khusus Anda, berasal dari energi genetik Anda. Kemampuan khusus juga dibagi menjadi 8 kategori utama, tetapi setiap kategori utama dapat dibagi lagi menjadi beberapa subkategori. Misalnya, kategori api, memiliki subkategori, obor manusia, nyala api penyempurnaan, del. Bahkan dalam subkategori, api penyempurnaan. Nyala api yang dimiliki oleh orang yang berbeda di tingkat bintang 1 tingkat memiliki suhu bervariasi. Luo Feng akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Sejujurnya, tidak ada satu kategori utama yang lebih baik dari yang lainnya.
Setiap kategori utama berisi kemampuan khusus yang sangat kuat, dan setiap kategori juga mengandung kemampuan khusus yang sangat lemah. Dan kemampuan khusus Luo Feng adalah tubuh berlian di bawah kategori utama logam. Ruang pelatihan di lantai 2 di villa. Aku akan mencuci setelah transformasinya selesai. Luo Feng memasuki kamar mandi dan berbaring di bak mandi. Salju berterbangan di luar jendela kamar mandi. Saat dia berbaring di bak mandi, kesadaran Luo Feng berkomunikasi dengan Babata. Tubuh berlian. Ini artinya tulang dan otot Anda akan lebih kuat daripada petarung lain dengan level yang sama. Ini kemampuan yang cukup langka. Jika tulang dan otot Anda menguat, Anda akan bisa meledak dengan kekuatan lebih besar. Serangan Anda akan menjadi lebih kuat juga, kata Babata. Ini berarti serangan, kecepatan, dan pertahanan Anda semua akan meningkat. Terutama pertahanan Anda. Setelah energi genetik Anda bergabung ke permukaan kulit Anda, pertahanan Anda akan sangat luar biasa. Jadi, tubuh berlian adalah kemampuan yang cukup langka. Kemampuan khusus yang paling umum di bawah kategori logam adalah ketajaman, yang membuat seranganmu lebih kuat, kata Babata. Luo Feng sedikit mengangguk. Luo Feng cukup puas dengan kemampuan khusus tubuh berlian. Ini berarti bahwa, pada level yang sama, tubuhnya akan lebih kuat daripada yang lain. Dan pembelaannya akan luar biasa. Tubuh berlian. Dengan pemikiran dari Luo Feng, energi genetik segera bergabung ke permukaan kulit Luo Feng. Luo Feng bahkan bisa dengan jelas melihat kulitnya bersinar dengan cahaya metalik. Kuala. Luo Feng berjalan keluar dari bak mandi dan berdiri di depan cermin. Cermin ini memiliki fungsi untuk menghilangkan kabut. Luo Feng yang ditampilkan di cermin seperti dewa perang. Anda bisa merasakan kekuatan luar biasa hanya dengan melihat tubuh itu dengan sedikit kilau logam di atasnya. Sudah hari ketiga di kota Tianjin. Tempat-tempat seperti halaman di sektor kecil tertutup salju. Setelah Luo Feng dan keluarganya makan siang bersama keluarga bibinya yang besar, mereka semua berjalan di jalan sektor itu. Yongqing dan Yong Yuan hanya bisa kembali dengan mengambil cuti dari pusat penelitian. Setelah sedikit, mereka harus bergegas kembali. Aturan di pusat penelitian sangat ketat. Tang Cheng berjalan dengan sepupunya Luo Hongguo berdampingan. Keduanya mengalami periode Grand Nirvana ketika mereka masih anak-anak. Pekerjaan itu penting. Luo Hongguo tersenyum sambil mengangguk. Terima kasih banyak untuk saat itu. Kalau tidak, Wang Xing'an itu pasti akan menyebabkan keluarga kami. Tang Cheng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Ini semua di masa lalu, kata Luo Hongguo. Mungkin tidak ada artinya bagi Luo Feng keluargamu, tetapi untuk keluarga kami, ini adalah berkah yang luar biasa. Yongqing, Yong Yuan, bagaimana kalian berdua bisa begitu malu? Cepat dan pergi. Terima kasih pada sepupumu, teriak Tang Cheng. Setelah mendengar ini, Tang Yongqing dan Tang Yong Yuan menoleh ke arah Luo Feng. Sepupu, terima kasih. Tang Yongqing agak gugup di samping Luo Feng. Memang, tidak hanya Tang Yongqing, seluruh keluarga Tang tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit gugup setelah mengetahui identitas Luo Feng. Tidak ada yang membantunya. Jika kerabat Anda ternyata adalah presiden negara yang kuat dan berdiri di samping Anda, dapatkah Anda berbicara dengan santai tanpa gugup sama sekali? Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Terima kasih, sepupu, kata Tang Yong Yuan. Tidak masalah. Ketika kalian berdua punya waktu, Anda dapat mengunjungi rumah kami di kota Yangzhou, pusat kota Jiangnan. Luo Feng tersenyum. Ketika mereka berjalan di jalan sektor ini, ponsel Luo Feng tiba-tiba bergetar. Luo Feng mengambil ponselnya dan berjalan ke samping. Layar telepon menunjukkan bahwa panggilan itu dari Jia Yi. Halo, wajah Luo Feng tersenyum. Harta karun dari kehancuran arkeologis ada di sini. Luo Feng, ini Jia Yi. Suara Jia Yi dipenuhi dengan kekuatan. Mengenai berbagai item dari reruntuhan arkeologi, kami telah menyiapkan daftar. Apakah Anda di kota Tianjin? Saya akan ada di sana. Tidak ada masalah kan? Tidak masalah, Luo Feng tersenyum. Sebenarnya, Nyonya Isadora dari Aliansi HR menghubungi saya kemarin, tapi
Saya masih akan bertukar dengan Anda terlebih dahulu. Ini sebenarnya kebenaran, karena aliansi HR juga menyiapkan daftar mereka. Namun, Luo Feng masih bersiap untuk membeli barang dari negaranya sendiri terlebih dahulu. Ketika dia pergi ke Isadora nanti, tidak perlu membeli benda yang sudah dia miliki. Haha, terima kasih banyak, Jia Yi tertawa keras, aku akan ke sana dalam 15 menit, baik, Luo Feng menutup telepon. Setelah Luo Feng dan keluarganya mengirim kerabat mereka, orang tuanya dan saudaranya pergi mengunjungi bibinya yang besar di rumah sakit. Luo Feng tinggal di rumah. Lantai 2 villa, ruang baca. Nyalakan buku catatan ini dan kemudian masukkan kata sandi. Setelah itu, terima unduhannya. Jia Yi berdiri di samping sambil memegang beberapa perangkat penyimpanan data. Kata sandi berfungsi, saya siap. Luo Feng duduk di depan notebook. Berbunyi. Setelah Jia Yi menekan tombol, sejumlah besar informasi dengan cepat mengalir ke notebook Luo Feng. Hanya dalam beberapa detik, transfer data selesai. Jia Yi, kamu bisa duduk dan minum teh dulu. Saya harus memeriksanya. Luo Feng tersenyum. Baiklah, jangan terburu-buru. Jia Yi duduk di samping dan memegang cangkir tehnya. Dalam hatinya, dia berharap Luo Feng ini akan mengambil beberapa item lagi dari reruntuhan arkeologis, karena bahkan satu tambahan kristal muya membuat perbedaan besar. Luo Feng mulai mencari dengan hati-hati di depan notebook. Setiap benda spesial dari reruntuhan arkeologi memiliki foto di sampingnya. Beberapa dari mereka memiliki fungsi khusus yang bahkan ditampilkan melalui video. Penggunaan dan harga mereka semuanya dijelaskan. Babata, Luo Feng pura-pura melihat data tetapi berkata dalam hatinya, apakah Anda menerima data? Meskipun Babata adalah AI hidup yang dapat membaca berbagai informasi melalui internet. Setiap negara menyimpan data rahasia mereka secara offline karena reruntuhan arkeologis. Data tidak pernah didapat di internet dan tindakan menghubungkan mereka ke internet dilarang. Karena semua tindakan pencegahan keamanan ini, Babata tidak dapat membaca beberapa informasi rahasia. Dan sekarang notebook ini sudah terhubung dengan Babata. Terima, jawab Babata. Baiklah. Perhatikan baik-baik dan lihat mana yang berguna. Luo Feng mendorong semua pekerjaan ke Babata. Sedangkan dia harus berpura-pura melihat semua benda dari reruntuhan arkeologis. Akhir dari chapter 229 sampai 230 episode 77. Terima kasih.